Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah. Kajian kita pada malam ini yaitu kitab tafsir Al-Quran dari surat A'raf ayat 57 ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatihi hatta idza aqallat saban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'ada min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa laikal balak la haula wa la quwata illa billah. Ya dzal jalal wal ikram. Ya ayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya ayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma tuwilana al-ardha wa yassir lana umurana. Allahumma yassir Allahumma tuwilana al-ardha wa yassir lana umurana fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa adapun Allah itu alladzi dzat. Yursilu yang menyuruh siapa ladzi dzat arya'a pada beberapa angin. Busron sebagai pemberian kegembiraan. Aling gembirano nyenengno. Thayyiban ali bagus. Baina yaday rahmatih antara depan rahmatnya Allah, yaitu sebelum kudamal mator, depannya hujan. Sak durunge udan kuwi Allah kirim angin bisik sebagai hal yang menggembirakan, menyenangkan di depan rahmatnya Allah. Kudamal mator artinya depannya hujan, sak durunge udan dikirimi angin ataida qalat, sehingga ketika apa istilahnya membawa giring, rafaat mengangkat opo riyah sahaban pada mendung mego sikolan yang kandel tebal sakilan bilma kandel dengan membawa air ono mendung sing kuandel isine air kuwi. Sukna maka menyiram aku Allahu pada pada air tadi di balatin terhadap negara
ila makanin ke sebuah tempat mayitin yang tidak ada tetumbuhan, artinya mati. Bumi yang mati, lana bata fihi, tidak ada tetumbuhan fihi dalam tempat. Panjalna maka menurunkan aku Allah bihi di tempat yang mati tadi, bil makanil mayiti di tempat yang tandus tadi, alma'a pada air. Akhirnya kusiram dengan tempat itu kusiram dengan air. Karena itulah fa'akhrajna maka mengeluarkan aku Allah bihi dengan atau bihi sebab ma'in atau mator bil mator sebab hujan mingkul lithamarot dari setiap buah-buahan, dari macam-macam buah-buahan, min alwanith samarot dari macam-macamnya buah-buahan. Itu gambaran itu Allah. Kadzalika seperti itulah. Kadzalika seperti itulah. Kamanuil ardo bin nabat. Itu kan maksudnya seperti kami Allah menghidupkan bumi dengan tumbuh-tumbuhan sebab ada air. Nukhriju mengeluarkan aku Allah al-mauta pada orang-orang yang mati. Nu'i menghidupkan aku maksudnya Allah wa nukhriju dan mengeluarkan aku al-mauta pada orang-orang yang mati minal kubur dari kubur. Begitu juga aku menghidupkan dan mengeluarkan kamu dari kubur yang sudah mati-mati itu. Lalakum supaya kalian semua itu tadzakaru mengambil pitutur kalian semua. Mengambil nasihat kalian semua likai tata itu agar mengambil pitutur kalian semua. Bahwa kematian ini nanti akan dihidupkan kembali, yaitu di alam yang setelah kita di dunia ini, bahwa ada kematian, setelah mati ada kehidupan, dan dalam kehidupan itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamalkan, apa yang dilakukan saat sekarang ini. Ini kalau tidak ada ayat ini ya kita ogah-ogahan sudah beramal, yang penting nikmat enak. Berhubung ada pertanggungjawabannya, ini yang harus diteliti. Kenapa? Semua yang kita lakukan ini ada hasilnya. Kalau baik ya baik surga, kalau jelek ya jelek yaitu neraka. Wal baladu thayyibu, adapun negara yang baik, al makanur zaki, tempat yang bersih suci, alladzi laisa, yang tidak ada apa makan, balad itu bisa khotin tandus. Maksudnya tidak tandus, subur maksudnya, tempat yang bersih itu. Ya keruju. Ya keruju. Ya benar. Keluar apa nabatuhu, tetumbuhannya makan atau tempat itu. Makan baladu thayyib bi'idni rabbi, dengan izin Tuhannya baladu thayyib, biiradati rabbihi, dengan kehendak Tuhannya baladu thayyib, bila kadkidin wala anain, tanpa kangelan dan payah, dan tanpa payah. Kadzalika seperti itulah al mu'minul mukhlis, orang iman yang memurnikan, yu'adi yang melakukan, siapa mu'nil mukhlis, ma pada apa-apa amara yang perintah siapa Allah tau'an dengan cara taat, taat bitibatin nafsi dengan senangnya hati, ridhonya hati. Nah itu begitu pula orang iman yang memurnikan agamanya, yang melakukan apa yang Allah perintah dengan cara taat, dengan senang hati. Jadi digugah sholat, sahur itu ya merasa diuntungkan, sholat karena itu kewajiban, sahur supaya tidak lapar, ya langsung bangun, senang hatinya, bersyukur kepada yang bangun. Contohnya seperti itu. Waladhi, adapun tempat khobusa yang jelek, apa tempat? Al makanul khobis as-sabkhah, tempat yang jelek, yang tandus, tulayak ruju, tidak akan keluar apa nabatuhu, tetumbuhannya, ladi
khobusa atau maknul khobis illa nakida, kecuali payah dengan berbagai macam cara didalai jet A atau apa leren diolah illa bita'abin wanain, kecuali kangelan dan payah. Kadzalika, seperti itulah gambaran al munafiku, tay orang munafik, la yu'addi, tidak akan melakukan siapa munafik ma'amaro, pada apa-apa yang perintah siapa Allah, illa karhan, kecuali terpaksa, bighairi tibatin nafsi, dengan tanpa senangnya hati, cemberut, muring-muring, mangkel. Nah itu gambaran itu. Kalau orang munafik melakukan perintahnya Allah, agama ini, ibadah ini ya terpaksa, itu tidak senang hatinya. Kalau orang iman yang mukhlis melakukan perintah Allah dengan taat dan senang hati, itulah gambarannya. Nusarifu, menerangkan aku Allah al ayati, pada beberapa ayat ini. Nubayyinu, menjelaskan aku Allah Al-Qur'ana, pada Quran, fi matsalil mu'mini wal kafir, di dalam menggambarkan orang iman dan orang kafir. Jadi Allah iki nerangake wong iman ngene, wong kafir ngene, digambar non tanah subur karo tanah sing ora subur. Makanya dadi tanah sing subur. Nah, supaya apa? Nah, ngene iki tak jelasno ayat-ayatku ini di dalam menggambarkan orang iman, orang kafir, kaumin, kepada kaum, yaskuruna, yang bersyukur mereka kaum, yu'minuna, yang beriman mereka kaum. Jadi ya memang betul-betul orang itu syukur. Kalau syukur ya ringan-ringan saja untuk melakukan. Maka ayat ini bisa kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil, 4 kesimpulan. Ayat 57 sampai 58 ini ada 4 kesimpulan yang perlu kita renungkan. Satu adalah takriru aqidatil ba'si wal ayati ba'dal mauti lil isabi wal jazai idhiya min ahamil arkanil iman. Ketetapan akidah, keyakinan tentang hari kebangkitan setelah dikubur dan kehidupan setelah mati, untuk dihisab dan dibalas, dihisab amalannya dan dibalas amalannya. Karena akidah ini termasuk lebih penting-pentingnya rukun iman. Karena akidah ini termasuk paling pentingnya di antara rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6 ya. Terakhir adalah apa? Pertama, amantu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli, termasuk wabil qadar dan kehidupan setelah mati. Yang kedua, al istidlalu bil adhir alal ghaib wa huwa min ulumin nafi'ah. Mencari dalil dengan perkara yang akan datang atas perkara yang gaib. Yang akan datang itu kiamat, yaitu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Termasuk ngaji begini ini. Ngaji itu mengetahui hal-hal yang sulit jadi mudah, hal-hal yang tidak tahu jadi tahu, hal-hal yang belum bisa jadi bisa. Itu karena ilmu. Yang ketiga, husnu darbil amthal li taqribil ma'ani ilal adhan. Memperbaiki cara membuat gambaran untuk mendekatkan makna-makna terhadap hati. Ya, gambaran-gambaran tadi adalah gambaran tanah, negara yang subur dan negara yang tandus. Itu gambaran orang iman. Kalau yang subur ya ditanami, tumbuhan ya tumbuh. Itu gambaran orang iman, bisa hidup. Gambaran orang yang tidak iman, orang kafir adalah tandus. Bisa menumbuhkan sesuatu ya bisa saja, tapi dengan cara payah. Diolah dulu, dicampur dengan zat A atau apa, sehingga tanahnya menjadi muda lagi, haranya meningkat, baru bisa ditanami. Tapi kalau sudah subur tanpa apa-apa sudah ditanami ya langsung. Itu gambaran orang iman.
Didalai dalil itu paham. Terus langsung ngamalaken ya wedi. Yang ketiga empat, fadilatus syukri wa huwa sarfun nikmah bima min ajalihi wa habahallahu taala lil abdi. Keistimewaan syukur yaitu mengarahkan nikmat di dalam hal apa yang diarahkan oleh Allah dan Allah berikan kepada seorang hamba. Nah, dikai nikmat apa? Nikmat akeh, HP, termasuk wifi, termasuk kamu bisa puasa, termasuk kamu bisa sekolah. Keempat, keistimewaan syukur yaitu syukur adalah mengarahkan nikmat terhadap apa karena Allah, terhadap apa-apa yang diarahkan oleh Allah dan Allah berikan kepada seorang hamba. Nah, dikai apa-apa itu disyukuri. Syukur prakteknya ya dienggo sesuai dengan fungsinya. Fungsinya apa? Kalau baju ya untuk nutupi aurat. Nah, kamu baju ya banyak. Baju banyak. Apa yang tidak ada? Tinggal kita melaksanakan aja. Untuk selalu bersyukur dan bersyukur pada Allah. Itulah salah satu di antara yang perlu kita renungkan di sini adalah kita bersyukur bisa puasa. Ingat, kajian kita, puasa kita akan sempurna bila mana kita tutup dengan zakatul fitri. Nah, jadi zakat fitrah ini sebagai penyempurna ibadah puasa kita. Maka tidak akan diterima puasa kita, bahkan digantungkan antara langit dan bumi, illa bizakatul fitri, zakatul fitri, kecuali didatangkan zakat fitrah. Untuk itu sekarang ini kita mulai siap-siap, jangan meremehkan walaupun nilainya tidak banyak, tapi itu menentukan nilai puasa kita, sah dan tidak sah puasa kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan syukur, jazakumullah khairah. Saya tutup sebelumnya. Kalau ada pertanyaan disilakan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ambi wingi lek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.